Jazz, 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 jazz. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Wah, Kak Sona sudah sampai di sekolah minggu nih. Senangnya. Tapi adik-adik mana ya? Di sana rupanya. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kakak rasa adik-adik semua sudah siap untuk beribadah hari ini. Semuanya sudah semangat dan gembira. Tapi kayaknya masih ada yang bersedih dan mungkin kurang sehat ya. Gak apa-apa adik-adik. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus sangat rindu untuk kita semua beribadah bersama. Yuk, biar lebih semangat lagi, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus itu manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan, lebih tinggi Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Adik-adik, untuk membuka sekolah minggu kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari sama-sama kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu manis dan indah di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita. Hari ini kami boleh sama-sama beribadah di sekolah minggu kami. Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami boleh beribadah dengan baik. Berkati juga ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sepertinya sudah tidak sabar nih mau dengar cerita firman Tuhan hari ini kan? Nah, bisa tebak nggak hari ini siapa kakak yang akan membawakan firman? Siapa? Simpan dulu jawabannya ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau buka telinga kita. Dan kita minta bantuan Roh Kudus untuk menolong kita agar kita bisa benar-benar duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Mari adik-adik, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita mendengarkan firman Tuhan.
setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh. Kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Neng, kenapa kelihatannya bete begitu? Kalau kakak boleh tahu kenapa? Iya kak, aku lagi jengkel sama Rani. Rani teman kamu yang suka pinjem pensil itu. Iya kak, kok kakak ingat dia? Kan kamu sering cerita tentang dia. Iya kak, kemarin dia ngilangin pensil kesayangan Evi. Ih, dia sering pinjem pensil kami loh kak. Mana suka lupa balikinnya. Aku doakan dia tidak masuk, dia sakit, biar nggak pinjam pensil kami lagi. Kakak tahu kamu jengkel sama kelakuan Rani, tetapi mendoakan yang sakit itu tidak baik. Iya sih kak, kayaknya aku jahat ya kak ya. Padahal yang punya pensil kak, Evi sudah memaafkan. Soalnya dia keseringan sih kak. Iya sih ya, kalau kita lihat sifatnya memang seperti itu. Dia mana suka lupa lagi kak. Padahal aku tahu loh dia punya pensil yang banyak, tapi sengaja kak nggak mau dibawa ke sekolahan. Oh, kalau begitu sebenarnya dia sudah tahu kesalahannya, Neng. Tapi dia pernah minta maaf nggak? Iya sih kak, dimaafin terus masih aja salah. Iya sih kakak ngerti, tapi coba kalau Neng bicara baik-baik sama dia. Diingatkan supaya dia tidak lupa membawa kotak pensilnya, kan jadi mudah. Jadi kita tidak boleh mendoakan yang jelek ya kak? Iya benar sekali, walaupun kita kesal, kita tidak boleh mendoakan yang jelek untuk orang lain, apalagi mendoakan dia sampai sakit. Nanti dia bukannya bertambah baik, tetapi bertambah buruk. Nah, seperti cerita tentang Nabi Yunus ini, mau dengar nggak? Mau kak. Nabi Yunus yang mana ya? Sebentar kak. Petunjuknya adalah ikan besar 3 hari. Ayo, tentang siapa? Siapa? Iya benar sekali, tentang Nabi Yunus. Jadi kita mau belajar mengenai Bapak Yunus atau Nabi Yunus yang diambil dari kitab Yunus pasal yang keempat. Kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan ya. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11.
Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknyalah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Nabi Yunus sudah memberitahukan kepada penduduk Niniwe bahwa mereka harus bertobat. Bertobat artinya berubah dari yang jahat, yang suka nakal, yang suka iseng, berubah menjadi lebih baik. Nah, setelah Bapak Yunus memberitahukan kepada penduduk Niniwe untuk bertobat, ternyata apa yang terjadi adik-adik? Apakah penduduk Niniwe bertobat? Iya, benar sekali. Penduduk Niniwe yang asalnya itu tidak baik atau jahat, ternyata mau bertobat, mau mendengarkan kata-kata dari Bapak Yunus. Wah, pertobatannya luar biasa adik-adik. Mereka diselamatkan dan tidak jadi dihukum sama Tuhan. Senang ya? Tapi ternyata adik-adik, ada yang merasa kesal dengan pertobatan penduduk Niniwe. Kan padahal penduduk Niniwe udah bertobat, harusnya senang dong tidak jadi dihukum. Bapak Yunus tidak senang. Dia kecewa, dia cemberut, dia marah pada Tuhan. Kenapa sih Tuhan terlalu baik sama penduduk Niniwe yang sudah jahat? Kalau berdosa ya harus dihukum. Begitu pikir Nabi Yunus. Tetapi adik-adik, Tuhan tahu. Karena itu ketika Bapak Yunus lagi kesal, Tuhan menumbuhkan pohon jarak, sehingga Bapak Yunus bisa duduk-duduk di bawahnya. Dan adem semilir-semilir anginnya. Ternyata Tuhan membiarkan seekor ulat
memakan pohon jarak tersebut sehingga pohonnya menjadi mati. Lalu angin besar meniupkan pohon jarak tersebut. Ya, Bapak Yunus jadi kepanasan lagi, dia jadi marah sama Tuhan. Lalu Tuhan menyampaikan sesuatu kepada Bapak Yunus. Tuhan tahu Bapak Yunus sangat sayang pada pohon jarak yang tidak ditanamnya, yang tumbuh dalam waktu 1 hari lalu diterbangkan angin. Tuhan juga ingin Bapak Yunus tahu bahwa Tuhan menyayangi penduduk Niniwe, sama seperti Bapak Yunus yang tadi menyayangi pohon jarak itu. Bapak Yunus jadi mengerti. Lalu dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya mau berubah sikap saya. Kalau Tuhan mau memberikan kesempatan kepada penduduk Niniwe untuk bertobat, berbalik dari jalannya yang jahat, yang tidak baik, yang suka menyakiti, artinya Tuhan sayang dan memberikan kesempatan. Dan dia, Bapak Yunus juga harus memberikan kesempatan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan penduduk Niniwe untuk bertobat, kita juga harus memberikan kesempatan untuk teman atau saudara kita yang berdosa, yang nakal untuk bertobat, supaya sikapnya berubah menjadi baik dan bukannya memusuhi. Ya, kita harus memberikan kesempatan mereka supaya kita menjadi anak-anak terang, anak-anak pembawa damai. Nah, itu dia cerita firman Tuhan hari ini adik-adik dan juga Neng. Wah, Kak, ternyata kalau ada yang salah kita harus memaafkan ya, Kak ya. Ya benar, tidak hanya memaafkan tetapi juga memberikan kesempatan orang untuk berubah. Kalau begitu, aku mau deh Kak memberi kesempatan untuk Rani supaya dia menjadi lebih baik. Nah, kamu anak yang hebat. Nah, adik-adik semua, kita juga semua harus memberikan kesempatan kepada teman atau saudara kita yang kadang bersalah atau menyakiti hati kita, supaya nanti dia berubah menjadi baik, dia bertobat dan menjadi baik. Ya, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Mau ya kita mengampuni, mau ya kita memberi kesempatan teman-teman atau saudara kita menjadi baik? Mau kan? Iya, aku mau Kak. Nah gitu, kalau Neng mau, adik-adik juga pasti mau dong. Ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup berdamai dengan semua orang. Nah, itu firman Tuhannya. Kita jumpa minggu depan ya adik-adik ya. Dadah teman-teman. Dadah semua. Ayat 10b. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena ada satu orang berdosa yang bertobat. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan adalah ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Adik-adik dapat memasukkan persembahan di dalam amplop seperti ini atau amplop lain yang ada di dalam rumah. Nanti kalau kita ada kesempatan ke gereja, kita bisa sampaikan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta bantuan papa mama untuk mentransferkannya ke rekening gereja berikut ini. Adik-adik, tidak terasa nih ibadah kita sudah hampir selesai. Ingat-ingat firman Tuhan yang tadi ya. Dan jangan lupa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan melakukan firman Tuhan, adik-adik menjadi terang untuk sekitar adik-adik. Yuk, kita nyanyi bersama-sama lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang.
yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Sekali lagi adik-adik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan menolong kami untuk kami mengikuti ibadah kami hari ini. Tuhan, kami memohon ya Bapa, biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar tadi, boleh kami ingat selalu dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, agar kami semua boleh menjadi terang di sekitar kami. Sertai kami ya Tuhan sepanjang minggu ini, agar minggu depan kami boleh kembali beribadah bersama. Dan berikanlah kesehatan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Kiranya mereka juga boleh bersuka cita, bergembira bersama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ini saatnya kita harus berpisah. Tapi jangan sedih ya, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Jangan lupa ajak teman-teman, jaga kesehatan. Jangan lupa taat prokes juga dan selalu berdoa. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dah.